Halo Sultan Kompas, seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 9 Desember akan ada pilkada serentak di Provinsi Bali dan akan diikuti oleh 6 kabupaten kota di Provinsi Bali. Partai Golkar yang merupakan salah satu partai terbesar, partai besar di Provinsi Bali, sudah mempersiapkan kandidat-kandidat yang akan bertarung di perhelatan politik ini. Siapa saja kandidat-kandidatnya dan bagaimana optimisme Partai Golkar untuk menyongsong pilkada serentak 2020. Saksikan hanya di Kompas, Kopi Asik bersama Dr. Inyoman Sugawekori selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan juga Wakil Ketua DPRD Bali. Berikut ini. Menyatakan kesiapan untuk berkoalisi dalam rangka apa? Dalam rangka melahirkan calon-calon yang kredibel, ya, calon-calon yang bisa diterima oleh masyarakat. Survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang profesional, sehingga nanti dari hasil survei inilah yang akan kita tetapkan calonnya. Nanti akan mendorong para calon Partai Golkar dan koalisi ini, mereka bertarung secara elegan, bertarung secara jujur, bertarung secara berkualitas. Sudah 20 tahun ya, 20 tahun hampir itu partai tertentu sudah diberikan kepercayaan sebagai pemenang di Bali ini. Saya yakin sudah tiba saatnya masyarakat untuk memberikan pilihan baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya nih Pak. Iya, apa itu? Pilkada serentak Bali Pilkada, ya. 2020. Ya. Di mana dilaksanakan tanggal 9 Desember ya Pak? Iya, Desember 2020 ya. Nah, seperti yang kita tahu juga, sudah banyak nih desas-desus Ya. di media sosial tentang koalisi-koalisi yang sudah diusung oleh Golkar sendiri. Gimana tanggapan Bapak terkait dengan desas-desus tersebut? Ya, bukan desas-desus lagi, sudah suatu hal yang memang terjadi ya. Jadi kami sudah bersepakat dengan Demokrat, dengan Nasdem, kemudian juga dengan beberapa partai lain, itu sudah menyatakan kesiapan untuk berkoalisi dalam rangka apa? Dalam rangka melahirkan calon-calon yang kredibel, ya, calon-calon yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga kualitas dari pilkada ini bisa menjadi lebih baik karena ada pilihan bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih. Dan saya melihat bahwa masyarakat Bali sudah semakin cerdas di dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itulah kami di dalam menetapkan calon dan teman-teman partai koalisi ini, kita dasarnya adalah survei. Survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang profesional, sehingga nanti dari hasil survei inilah yang akan kita tetapkan calonnya. Dan kami di dalam menetapkan calon ini sudah bertekad bulat ya untuk tidak mengenakan mahar ya, tidak mengenakan mahar kepada para calon yang kami lahirkan, baik dari Golkar maupun dari koalisi. Nah, untuk strategi khusus yang diusung oleh Golkar sendiri untuk menghadapi pilkada serentak 2020 ini? Strategi kami adalah pertama, memang kita ingin melahirkan calon-calon yang diterima oleh masyarakat, yang memang relatif bersih, kemudian mempunyai kemampuan, prestasi, kemudian diterima oleh masyarakat, yang diuji oleh survei, dan sudah tentu kami dari partai sebagai pengusung nanti akan mendorong para calon Partai Golkar dan koalisi ini, mereka bertarung secara elegan, bertarung secara jujur, bertarung secara berkualitas, secara berbudaya, sehingga masyarakat memberikan pilihannya secara demokratis. Dan kemenangan yang diharapkan sesungguhnya itu adalah kemenangan di tangan rakyat itu sendiri. Nah, boleh dibocorin nih Pak, siapa aja sih kandidat-kandidat dari Golkar yang akan maju di pilkada serentak 2020? Ya, saya sampaikan yang sudah direkomendasi ya, yang belum direkomendasi masih dalam proses, tidak akan saya sampaikan dulu. Untuk Karangasem itu Ibu Mas Sumantri dengan Pak Made Sukrene wakilnya.
Kemudian untuk Bangli itu Pak Made Subrate calon bupati dengan Ngakan Kute Parwate sebagai calon wakilnya. Untuk Jemberana itu Bapak Nengah Tame sebagai calon bupatinya dan saudara Ipat, ya nama kerennya Ipat ya. Jadi sebagai calon wakilnya. Jadi 3 ini sudah direkomendasikan oleh DPP Partai Golkar dan bersyukur kita lebih awal dari partai yang lain. Jadi kita memandang bahwa ini kita lebih siap ya. Partai Golkar lebih siap bersama koalisi untuk memperkenalkan, mempersiapkan calon-calonnya di tengah-tengah masyarakat ya. Siap, tentunya sudah dipilih calon-calon yang benar-benar kredibel Pak ya. Ya, pasti. Jadi itu memang kita sudah melalui proses penjaringan, survei, kemudian pembahasan yang intensif di koalisi, dan sudah tentu apa yang kita sudah lahirkan ini, kita berharap memang bisa diterima masyarakat, dan mudah-mudahan nanti tanggal 9 Desember 2020, beliau-beliau itu adalah calon-calon yang terpilih untuk daerah masing-masing. Baik, selanjutnya gimana optimisme dari Partai Golkar sendiri untuk menyongsong pilkada serentak di Bali 2020? Kami sangat optimis, walaupun di tengah COVID ya, tengah COVID kita sudah beradaptasi dengan COVID ini, terutama dalam penerapan SOP COVID-19 ini, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada hambatan di dalam rangka melaksanakan pilkada ini. Nah, dari calon-calon yang kami lahirkan melalui rekomendasi DPP, kami menaruh optimisme yang tinggi. Karena apa? Karena saat ini masyarakat sudah semakin cerdas ya. Di dalam menentukan pilihan, pengalaman dalam pemilu sudah sekian kali, dan untuk kita ketahui bersama, di Bali ini sudah 20 tahun ya, 20 tahun hampir itu partai tertentu sudah diberikan kepercayaan sebagai pemenang di Bali ini. Saya yakin sudah tiba saatnya masyarakat untuk memberikan pilihan baru dalam rangka bagaimana Bali ke depan ini. Dan kami dari Partai Golkar sudah sangat siap memberikan dukungan konsep-konsep pembangunan menuju ke arah yang lebih maju untuk Bali ini. Mulai dari kabupaten-kabupaten yang ikut di dalam pilkada. Ya. Baik, tentunya kita berharap bersama semoga pilkada di Bali tahun 2020 ini bisa berjalan dengan lancar Ya. dan juga bisa terpilih kandidat-kandidat yang benar-benar kredibel. Ya, ya kami juga berharap masyarakat di dalam pilkada ini jangan memandang pilkada ini sebagai suatu yang serem ya. Jadi marilah kita ikuti secara gembira, dengan sehat, dengan santun, berbudaya, dan para calon kami berharap memberikan kejujuran termasuk para pelaksana pilkada dan memberikan pendidikan politik yang semakin cerdas kepada masyarakat yang kita cintai bersama ini. Baik, selanjutnya kita juga berharap semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan semuanya bisa jaga kesehatan. Baik, Semoton, itu dia tadi perbincangan kita dengan Bapak Dr. Inyoman Sugapori selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan juga sebagai Wakil Ketua DPRD Bali. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya. Dan buat Semoton Kompas, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel YouTube Bali Portal News.tv dan juga Bali Prawara. Untuk itu, akhir kata saya Widya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Om Santi. Om Santi. Santi. Ya.